Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kamu yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga rezekinya lancar, diberi kesehatan, dan jangan lupa apapun keinginannya semoga terkabulkan. Dan jangan lupa bantu kami ya dengan cara subscribe di bawah ini, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan. Oke, selamat menonton. Oke, video kali ini aku bakal nge-repaint sepatu ya. Di sini ada sepatuku. Ini udah kondisinya tempur dan ini butuh di repaint. Ini seperti yang kalian lihat di sini. Sebelah sini juga, dan ini udah ada jahitannya. Dan yang sebelahnya juga ada. Ini udah kondisinya retak gitu. Tapi ini masih aman kok, kondisinya masih aman. Di bahan liter itu gampang yang cara nge-repaintnya, cukup pakai cat akrilik. Nah di sini saya pakai cat akrilik Meris, merek Meris. Jadi terserah kalian sih kalau nanti mau pakai yang mana. Terus di sini kuasnya juga aku pakai yang biasa lah. Terus ini bukan pantai ya itu air biasa. Terus nah di sini juga bakal nge-repaint bagian sininya, bagian sini. Terus nanti nah ini di belakang juga aku bakal nge-repaint ini. Dan jangan lupa nanti siapin ini ya, alat untuk menuang catnya. Terus jadi kita langsung mulai. Di kuasnya ini dibersihin dulu ya di sini. Oke, sebelumnya kalau pada umumnya ya orang repaint kan biasanya di bagian solnya itu dikasih selotip apa gitu, isolasi biar nutupin bagian solnya ini, biar nanti kalau di repaint itu enggak jatuh ke bagian sininya. Jadi bagian sini itu aman, itu enggak kena catnya. Nah tapi di sini aku nyoba nggak pakai, soalnya aku pakai peralatan seadanya aja. Jadi coba pakai coba nggak pakai, jadi coba cuma pakai kuasnya aja. Oke, di sini saya mau mulai nge-repaint ya, mau nyoba di bagian sini dulu. Jadi kalau nggak pakai selotip tadi yang buat nutupin soundnya itu harus hati-hati ya nge-repaintnya. Misalkan cat itu nggak terlalu encer dan nggak terlalu kering juga, biar nanti hasilnya itu nggak numpuk kalau pas sudah kering. Jadi ya
kuas sampai catnya merata. Bagian di sini nih yang udah liternya luntur ya, begitu. Coba pelan-pelan. Jadi kalau kalian emang kurang telaten atau gimana, nanti kalian bisa pakai yang saya bilang tadi, pakai selotip atau gimana. Terus hasilnya nanti gimana, apa nanti warnanya beda atau gimana? Enggak, warnanya itu sama ya. Tapi kalau kalian mau ngeripen yang bahan kanvas atau suede itu jangan pakai cat ini ya, nanti kesannya jadi kaku. Kalau bahan liter ini pakai cat akrilik. Yang di belakang ini saya sudah pakai kemarin. Ini hasilnya nih seperti ini. Jadi sama ya kayak liternya. Terus di bagian sini juga ini udah liternya udah retak, udah nggak utuh lagi. Ini coba dicat. Jadi kalian kalau mau nguas di bawah, kalau nggak pakai solasi atau selotip lainnya itu harus hati-hati. Misal nanti kalau mau dijual lagi tuh gak ada minusnya. Ini juga yang dinamai perawatan sih, perawatan buat sepatu yang bahannya kulit. Jadi sebenarnya mudah ya, jadi kalian bisa terapin sendiri di rumah ya. Mungkin kalau masih basah gini nih ya emang warnanya nggak sama, tapi kalau nanti udah kering warnanya sama kok kayak biasanya. Oh ya, gimana nih kabar kalian saat WFH? Semoga kalian nih semua itu baik-baik aja ya, dan semoga yang sakit cepat sembuh, dan yang masih di rumah tetap sabar ya. Jadi manfaatin kalau kalian di rumah bisa berkarya atau semacamnya, bisa isi waktu yang positif. Kalau di bagian atasnya ini gak masalah ya, cuma di bagian sampingnya aja. Terus bagian depan ini udah dijahit. Terus kalau nanti mau ngewarnain tengah-tengahnya ini harus hati-hati, bener-bener hati-hati, soalnya nanti kan ada stripnya ini kan. Jadi jangan sampai kena ke stripnya ya. Kalau bisa seperti yang saya bilang tadi, harus pakai pengaman, harus dilindungi biar hasilnya itu maksimal. Jadi ini kegiatan kebutkus nih, biar di rumah itu ada yang mau dikerjain nih selama masa-masa seperti ini, karena saya udah nggak bisa ke pasar lagi ya buat thrifting. Jadi harus ya digunain sebisa mungkin lah buat berkarya atau kasih tips-tips buat kalian, share tentang ilmu cara ngerawat sepatu atau lainnya. Jadi ini nanti bakal diposting dan dijual ya. Jadi jangan lupa
follow IG jualan saya, yaitu @sfs.secondstaff. Dan aku juga lagi bikin semacam merchandise-nya sih. Baru bikin kemarin, baru ada yang seri Surabaya tuh buat anak-anak Surabaya, tapi kemarin udah sold out semua, alhamdulillah. Terima kasih bonek semuanya kemarin. Dan yang sekarang ini ada artikel terbarunya, nama Instagramnya Superfans Syndicate. Jadi nanti saya taruh di kolom deskripsi aja ya, link buat ke Instagramnya, biar kalian itu kalau mau pesan atau mau request tentang mau request kota kalian bisa. Ini nanti saya buatin desainnya. Di bagian sini nih yang tadi ini saya bakal repaintnya juga. Kondisinya ini juga kulitnya udah retak. Ini saya coba memperbaiki lagi, nanti saya akan kasih cat. Jadi kalau kalian baru pertama kali nyoba kayak gini nih, harus extra hati-hati ya. Soalnya kalau nanti kenceran atau terlalu tebal itu hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau aku biasanya tuh repaint kemarin yang jualanku juga, karena beberapa yang emang liternya itu ngelupas, jadi aku coba ngeperbaikin lagi, dan alhamdulillah hasilnya kayak balik seperti semula lagi ya. Jadi kalian kemarin, nah di sini saya mau nge-repaint bagian bawahnya, bagian soundnya ini mau dibuat warna hitam bagian sini, biar nutupin jahitannya sih sebenarnya, pengenku sih sebenarnya gitu. Ini ada jahitannya sampai ke depan, tapi kemudian kalau bagian depannya ini tidak kelihatan. Jadi bagian sini saya akan nge-repaintnya, cuma nge-repaint bagian soundnya aja, soalnya bagian atasnya ini masih normal, warnanya masih normal, tinggal dicuci aja. Ngomong ini baru dapat kemarin baru hunting kemarin, sebelum wabah ini, sebelum Surabaya melakukan PSBB ya. Gimana nyempat-nyempatin ke pasar, dan ya alhamdulillah rezeki lah dapat yang kayak gini. Sebenarnya nggak nyangka sih. Jadi tetap pakai airnya tadi ya. Sebenarnya nggak nyangka sih kemarin dapat ini. Ya mungkin karena rezekinya ya. Soalnya di pasar Gembong itu gak semuanya ada yang bermerek, gak semuanya pasti dapat gitu. Dan kemarin aku dapetnya memang udah kejahit-jahit gini,
cuma minusnya dijahit tok. Kalau bagian depannya ini masih bagus. Ya, saya mau nyoba mau mulai, dan usahakan hati-hati soalnya ini kan ada list merahnya, dan usahakan list merahnya tidak kena cat. Jadi kalau kalian yang mau grip pen seperti ini, jadi kalian harus hati-hati. Nah, terus gimana bang, apa ini catnya itu bertahan lama atau enggak? Catnya ini tahan lama, tergantung dari kita yang ngejaga sih, ngerawatnya. Kalau misal kalian dibawa tempur, dibawa ke tempat yang sekiranya kena gesekan yang keras, tapi kalau nggak terlalu keras itu tetap warnanya nggak luntur. Tapi kalau kena gesekan keras itu ya bakal kena, terus warnanya bakal hilang, tapi nggak kira hilang semua, pas bagian di yang kena aja. Di bagian sini nih harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati takutnya kena ke list merahnya. Ya, jadi seperti itu. Terus kalian kalau mau bikin seperti ini, usahakan di bagian list merahnya ini kalian pakai selotip atau isolasi biar nutupin bagian merahnya, biar gak kena cat hitamnya ini. Terus bagian ngecat bagian namanya ini harus bener-bener kecat semua ya, karena ini kan namanya ini kan timbul. Terus ada di bagian dalam juga. Ya, lakukan berulang-ulang seperti ini biar nanti warnanya itu bisa kena semua di bagian dalam-dalamnya. Dan usahakan kalau ngewarnain bagian yang ada namanya ini jangan terlalu kental ya. Yang satunya sudah, tinggal yang sebelahnya. Oke, dan satunya juga udah selesai. Jadi seperti ini hasilnya ya. Dan ini masih belum terlalu kering, jadi harus dijemur dulu ya. Catnya ini udah kering tuh, hasilnya seperti ini. Jadi jahitan yang tadi itu gak kelihatan. Kalau dilihat dari jauh sih gak kelihatan. Mantap kan? Jadi nanti saya mau jemur dulu sama yang sambat tadi biar catnya itu kering. Dan ini hasilnya yang sambat tadi. Ini udah selesai di pen. Ini yang tadi yang di pen, jadi udah kembali seperti yang semula. Udah hilang bagian yang ngelupas kulitnya tuh, bagian sini juga udah hilang, bagian sini juga.
terus bagian di